tahu banyak banget orang di luar sana yang penasaran. Sebenarnya apa harus setiap orang yang meninggal dan suku Toraja itu harus dimakamkan dengan cara seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-temanku, saudaraku, sehandai taulanku, dan kamu semua yang aku mungkin gak tahu namanya, dengerin satu penjelasan dari mamaku, tapi kemungkinan besar ini itu pakai logat yang kental. Ada beberapa istilah yang mungkin kamu gak tahu, tapi let me know kalau kamu gak tahu itu apa artinya. Nanti aku akan berusaha untuk menjelaskan secara singkat juga. So, listen to this. Kan kemarin toh anunya nenek, apa namanya, pemakamannya nenek. Itu sebenarnya kan maksudnya kita tuh kalau sekarang kan ada pergeseran kasta begitu toh. Nah kalau misalnya sekarang apa semua orang bisa pakai cara pemakaman yang sama? Tidak. Style yang sama, musik style yang sama, tata cara yang sama begitu? Tidak. Kenapa? Karena pertama masalah faktor ekonomi. Kedua duit. Dari keadaan yang dulu sampai sekarang masih begitu dia. Maksudnya? Kan biasa juga orang tuh dulu kaya, tiba-tiba jadi miskin. Ya kan tidak orang tidak mampu itu kalau misalnya miskin. Tetapi kalau ada anaknya atau yang cucunya yang bisa masih bisa pertahankan itu begituan. Maksudnya biar bisa menunjang. Biar orang yang misalnya tuh orang yang tidak ada misalnya miskin, tetapi tiba-tiba ada rezekinya, ya bisa saja dia potongkan kerbau orang tuanya kalau dia dipestakan. Kalau yang aku baca itu tuh mak, itu tuh ada beberapa, kayak ada 4. Terus ada yang kayak cuma 1 hari, ada yang hanya pakai babi, ada yang hanya 5 ekor kerbau. Ada batas-batasnya, ada 7, ada 12, ada kurang dari 9. Ada sampai 7. Kalau sampai 7 berarti itu hanya 1 hari itu bisa seperti tuh bapaknya Justin. Kenapa disebut nama? Itu 2 hari itu. Siapa? Kalau misalnya 5 itu 1 hari. Tapi kalau misalnya begini, kalau misalnya kan ini ada yang kita bawa, terus ada yang tidak kita, maksudnya kalau kita ndak minta ya, terus ada yang bawakan kita hewan kurban, bagaimana? Kalau nanti dia dapat lagi itu dibayar tuh. Maksudnya itu terhitungkah dengan 7 yang kita punya? Iya, terhitung tuh sekian. Tapi kepada siapa yang dibawakan itu namanya yang ditulis. Iya. Mengerti kan. Tapi kalau misalnya dari mana kita tahu apa yang menentukan kayak ini dibilang mampu, ini dibilang belum mampu? Adatnya dilihat dari pada waktu bikin pondok-pondok juga katanya itu. Kalau bikin pondok pondok begini apa? Modelnya, tongkonan? Bukan pondok tongkonan kayak itu kalau misalnya pesta kematian tuh ada lambang-lambangnya dia itu. Saya kira harusnya dibicarakan dulu baru dibuat itu. Makanya itu tidak bisa bikin pondok tempat kalau tidak dibicarakan dulu berapa kerbau mau kira-kira dipotong. Makanya itu kami keluarga ketemu itu hari, ditanya berapa kemampuan. Setelah ditanya dibilang sekian kerbau, ditahu itu bilang kasih begini modelnya, itu pondok, itu lantang. Terus ada juga yang kudengar, gimana dia kudengar dulu, waktu kuliah, kalau sekarang itu ada pergeseran, kayak dulu itu
bukan sesuatu yang maksudnya kalau memang nggak bisa ya nggak usah kayak gitu. Tapi tapi sekarang ada kayak kecenderungan orang-orang ingin terlihat begitu mak, kayak gengsi begitu. Kalau nggak dikasih begini, nggak dilihat keluarganya, nggak dipandang keluarganya. Begitu kan, memang ada kan beberapa yang kayak begitu. Ada yang begitu, ada juga tidak. Ada juga yang tetap kayak nggak usah paksakan. Iya, mau apa kalau masa mau dipaksakan kalau tidak ada. Nah, misalnya itu kalau satu hari dipestakan itu tuh, misalnya di pamula tadi malam, besoknya itu langsung dikubur, langsung dipotongkan kerbau kalau ada, babi kalau ada, berarti langsung dikubur. Berarti langsung kembali lagi ibadah. Kalau misalnya nenek dengan bapakku dengan nenekku itu tak 2-3 hari. Berarti itu kalau misalnya yang cuma 1 hari itu berarti kayak gimana sih itu, datang orang duduk. Ada sih juga dibikin, tapi tidak sama itu bilang pondok-pondok itu waktu nenek. Ada sih mama bapak Justin pergi ke itu waktu bapak Justin. Baru nenek Wiwi paginya itu hampir sama dengan ini nenek. Paginya itu potong hewan toh. Datangnya juga tamu. Datang tamu. Siangnya itu. Sorenya itu kubur nih. Iya. Siangnya itu ibadah. Ya. Habis itu dibawa ke liang. Habis itu. Pokoknya kalau habis ini potongan, kan biasa itu kalau misalnya misalnya satu kerbau berarti masak tuh berarti sama kayak nenek ompong. Iya, sama kayak nenek ompong gitu. Keluarga itu tidak terlalu karena dia orang-orang beriman toh. Jadi tidak seperti ke sana. Dia bilang yang penting kita berdoa apa main itu. Nenek ompong itu kan ada dibikinkannya juga pondok-pondok, kayaknya 2 hari kan bikin pondok itu, nggak tahu berapa hari. Ya kan itu fungsional toh, maksudnya bukan tidak ada kak itu. Bukan untuk itu, bukan untuk adat, tapi untuk orang-orang datang duduk. Ya, tempati duduk. Tapi adat juga itu. Itu masa tidak dikasih tempat duduk? Iya. Terus jadi ini ku baca tuh. Ini ada dibilang mana itu? Nah ini ada upacara di Sili. Kita tahu kayak itu mak. Terus ada dipasang bongi. Pasang bongi itu satu malam hari di Batang di Doyak Tedong. Nah ini yang di Doyak Tedong itu mi yang kayak 3 bulan 3 bulan 3 malam. Ya itu mi. Terus yang mana lagi? Terus yang keempat upacara rapasan. Nah itu mi yang tingkat tinggi. Bapakku, nenekku. Itu rapasan itu. Nenek dibantu monga juga. Tapi sebenarnya kalau secara tingkatan kasta kita enggak ke sana sebenarnya mak. Enggak tahu nih karena tidak aku tahu, saya bilang masuk apa kak. Tapi saya kira kita bilang dulu kita bukan golongan bangsawan. Nah memang siapa mau pilih mengaku bahwa kita bangsawan? Malu gitu? Tidak, maksudnya orang kita dulu itu orang miskin. Tapi dari nenek-nenekku juga itu orang berada dari bapakku. Oh, kan kita bilang Tomina ini tuh bapakku. Iya. Tapi sebenarnya kedudukannya itu Tomina sama itu, kak. Sama seandainya orang kalau di gereja itu majelis. Tidak, maksudku sama kak. Ini ataukah dikelompokkan yang beda kayak ini Tomina hanya untuk bagian adat begitu, atau dikasih sama dengan campuran kelas kasta. Tomina itu semacam apa itu kalau dalam gereja itu memimpin seandainya bilang memimpin ibadah. Tomina itu biasa kalau ada misalnya tuh kalau dia lihat situasi misalnya bilang turun miki sawah, mantanan miki tanam miki padi,
oh ini ada penyakitnya, mas suruh ki, mas suruh itu syukuran, tapi ayamnya kecil-kecil. Oh. Dia itu bapak aku itu pimpin due apa itu nih, due aluk todolot ya, tapi dia pimpin itu nah due alukna, apakah itu due alukna tuh kalau menanam orang sampai selesai. Makanya biasa itu dia istilahnya itu naik apa itu, biasa dia bikin ketupat sekian, dalam 1 bulan sekian. Apa itu ketupat? Bagian-bagian iyo kaledo, kalau dibilang kaledo itu beras dibungkus daun baru dimasak. Iya, yang dulu tuh yang dulu. Biasa kalau itu misalnya sudah selesai mentanam, kan itu ada namanya matangka. Menanam tuh artinya syukuran dalam hal selesai menanam. Jadi matangka buat nih biar ayam kecil imbo itu apakah itu berdoa. Berarti Mak, dari penjelasan tadi itu sebenarnya berbeda tempatnya. Maksudku ini tuh ini adat tadi ku tanyakan itu adat itu Solo mo. Ini yang ku cerita baru-baru ini. Kalau bapak, karena ku tanyakan bapak aku Tomina naik syukuran. Tidak, maksud pertanyaanku tadi Toma. Ini kan anggaplah ini namanya ini Tomina. Tomina ini golongan. Kalau dibahasakan itu komunitas gitu. Kalau bahasa sekarang golongan-golongan orang tertentu, nggak semua orang bisa masuk di sana. Nggak bisa. Nah, kemudian yang saya tanyakan ini kan ada susunan penggolongan masyarakat. Apakah dia masuk ke dalam susunan golongan masyarakat dari tingkat yang paling bawah ini A, B, C, D, atau dia itu berdiri sendiri di samping sini, nggak bisa dikasih masuk golongan masyarakat sini, yang berarti bahwa golongan dari manapun dia asalnya, kalaupun dia dari yang rendah, masuki berarti, semua bapak aku itu berarti tetap jadi dia Tomina gitu. Maksudnya statusnya dia sebagai biar Tomina. Orang kecil, orang besar, tidak dia. Itu aku bilang seandainya bilang Tomina itu. Berarti dia ibadah, dia lepas dari anunya ini. Identitasnya ini golongan A, B, C, D gitu. Jadi dia bisa kayak orang dari manapun bisa begitu. Tomina. Artinya Tomina itu tidak sembarang juga orang dibilangnya Tomina. Iya, maksudnya orang yang tahu masalah adat. Itu cocoknya berarti yang saya maksud. Baru tahu sosone enggak tahu kan sosone atau tahu aluk-aluk. Maksudnya itu adat dulu kebudayaan apakah enggak tahunya. Iya. Nah, dari sejak kapan ini perubahan adat? Sejak masuk agama Kristen nih. Berarti 100 tahun yang lalu. Iya, 100. Masih kuriki saya itu 100. Banyak sih orang agama Todolo waktu masih kecil Kak. Tapi kan titik baliknya. Tapi baliknya. Waktu sekolah mau Kak, mulai nih orang terakhir bapak aku itu bahkan bapak aku itu masih aluk Todolo dia. Berarti itu tahun 80-an, 90-an. Terakhir kapan, karena bapak aku itu dipestakan tahun 90. Sampai di situ tapi masih ada orang pegang itu Tominato kan. Kalau itu juga meninggal itu ada yang pegang itu bilang berpuasa tidak makan nasi. Berbeda toh? Iya. Hanya yang bisa makan ubi, jagung, tidak boleh makan nasi. Jangan kita terlalu cepat membahas. Berarti apa namanya? Berarti ada perubahan toh semenjak masuk ini agama Kristen. Iya. Di Toraja. Dulu masuknya ini agama dari orang-orang Belanda. Iya.
Yang bawa bawa, seminaris. Itu dulu yang orang-orang kalau yang membawa agama ini biar orang Toraja dilarang lewat di sawah. Dulu katanya. Dulu tidak boleh ini toh. Karena masih aluk todolo orang. Yang ku baca itu Toma, ini agama aluk todolo masih kuat sebenarnya itu dulu. Masuk ke kepercayaan Hindu begitu. Dia ndak masuk ke Kristen, ndak masuk ke keyakinan jadi kayak ada memang, tapi tidak ada di kitabnya. Masyarakat, iya, tidak ada kitabnya, itu bedanya. Tidak ada kitabnya. Seandainya ada kitabnya, tapi masih kuat dia menghafal, dia ini. Tapi memang di masyarakat adat yang lain kan ada memang kepercayaannya. Di situ tuh dimasukkan ke golongan agama Hindu begitu, karena kayak tidak ada kan kalau di KTP mak. Nah itu kenapa ada orang yang kayak mau dikasihkan KTP, jadinya dia lebih kayak agama KTP saja gitu, tapi tetap kina pegang kepercayaannya yang dulu. Kalau dulu itu Toma, kan yang saya baca itu menurut kepercayaannya aluk todolo, kalau belum di upacara adat kan dia masih tinggal arwahnya di situ. Kalau sekarang masih begitu kah kepercayaannya? Nah tidak ada nih orang aluk todolo di sana. Nah maksudku kalau belum dimakamkan, belum masuk liang. Menurut orang Toraja belum, karena bilang masih di situ arwahnya dengan rohnya. Makanya itu biasa orang kalau baru meninggal, nah belum dikubur, masih dibawakan air, masih dibawakan nasi, masih dibawakan rokok. Terus kalau misalnya dikasih pangan, dikasih kue, itu kepercayaannya di sana. Terus kalau misalnya itu makanan, habis itu dibuang atau dibagaimanakan? Dikasihkan kucing kayak yang makan atau dikasih babi. Tapi enggak boleh kita yang makan. Masa mau dimakan. Tapi biasa juga kalau orang biskuit apa uang di situ diambil sih, baru dibelikan nian. Karena memang udah terlalu kuat nih toh sekarang. Tapi masih ini toh. Adakah bagian-bagian di Toraja yang kayak masih begitu? Masih ada di Sanggala katanya, masih ada. Bilang Mama Asa. Masih kuat. Kuat. Tanya Pastor Marlan itu, masih adakah aluk todolo di situ dia? Mana dia tahu? Kalau di kampungnya Indoku tidak ada. Tapi tidak ada sama sekali. Semua orang Kristen di sana. Tapi pernah Kak Toma kan pernah Kak pergi sama Marlan. Jadi ceritanya mau cari itu di mana itu makamnya Pongtiku. Semoga kamu udah dapat gambaran yang singkat dan semoga itu udah meluruskan kesalahpahaman yang mungkin udah sering banget kamu dengar. Terus juga mungkin kamu udah berasumsi kayak gini. Well, kalau kamu mau dapat full experience-nya kayak gimana, sebaiknya kamu melihatnya secara nyata gitu. Terima kasih udah mendengarkan episode yang satu ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.